perhatian perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lain. Sebagai bagian dari masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah kebaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Manfaat tanggung jawab perusahaan. Pertama, bagi perusahaan itu sendiri, memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat. Selain menawarkan produk, perusahaan juga menawarkan perbaikan kepada masyarakat. Dua, bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, bagi pemerintah. Rekan kerja untuk menjalankan misi sosial. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik akan mendapat partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Faktor lingkungan eksternal mikro. Yang pertama, lembaga keuangan. Ketergantungan pada lembaga keuangan, bank, perusahaan, asuransi, berkaitan peminjaman dana untuk membeli bahan baku, peralatan, ekspansi. Yang kedua, para penyedia atau supplier. Perusahaan tergantung supplier untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi keluaran. Yang ketiga, perwakilan pemerintahan. Perwakilan pemerintahan ini biasanya menetapkan peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya, prosedur perizinan, dan kebijakan lainnya untuk melindungi masyarakat. Etika manajemen. Yang pertama, wilayah hukum yang ada atau standar hukum, di mana wilayah standar ditulis dalam sistem hukum dan diselenggarakan di pengadilan. Pihak pembuat undang-undang membuat peraturan harus dipatuhi semua orang dan perusahaan dengan cara tertentu, seperti membuat izin mengemudi atau membayar pajak perusahaan. Kedua, wilayah etika atau standar sosial tidak memiliki hukum yang spesifik, tetapi terdapat standar tingkah laku berdasarkan prinsip dan nilai tentang tingkah laku moral yang menuntun individu atau sebuah perusahaan. Ketiga, wilayah pilihan bebas atau standar pribadi. Banyak perusahaan dan individu bermasalah dengan pandangan yang disederhanakan bahwa pilihan dibangun baik oleh hukum atau oleh pilihan bebas. Pandangan ini membuat orang-orang memiliki asumsi yang salah bahwa jika suatu hal yang tidak ilegal, maka pastilah hal itu tidak melanggar etika, seakan wilayah ketiga tidak ada. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya dalam mata kuliah prinsip manajemen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.